Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Azari dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, NIM 1704-2006. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas pengembangan organisasi saya mengenai penelitian tidak nyata action research dalam pengembangan organisasi. Nah, baiklah, kita akan lanjut saja ke slide yang pertama, yaitu pengertian action research, yang dimana di sini dilihat dari konteks dari praksis yang mengatakan bahwa action research merupakan model penelitian yang sekaligus berpraktik dan berteori atau menggabungkan teori sekaligus dalam melaksanakan praktiknya. Kemudian, dalam Kamus Bahasa Indonesia, action research diterjemahkan dengan penelitian tindakan. Namun ada juga yang menyebutkan dengan kaji tindak. Baiklah, kita ke slide berikutnya, yaitu tentang tujuan action research. Action research ini bertujuan untuk memberikan kontribusi baik pada tataran praktis kepedulian terhadap masalah yang dihadapi manusia saat ini, maupun agenda sasaran dalam pengembangan ilmu sosial secara bersama. Nah, untuk itu terdapat dua komitmen dalam action research. Yang pertama itu untuk mempelajari sebuah sistem, kemudian berkolaborasi dengan anggota sistem tersebut dalam rangka menuju arah yang diinginkan. Jadi, itulah dari tujuan dari untuk melaksanakan action research ini. Kemudian kita akan menuju ke karakteristik action research. Nah, beberapa karakteristik membedakan action ataupun dari research dari penelitian tindakan ini dengan tipe-tipe penelitian yang lain, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu yaitu action research fokus pada peran orang yang terlibat sekaligus menjadi peneliti. Nah, orang tersebut belajar mode terbaik dan meningkatkan penerapan apa yang telah dipelajari dengan melakukannya sendiri. Jadi dia langsung melakukannya terhadap tindakan, bahwa dialah penelitinya. Jadi yang kedua, yaitu action research juga memiliki dimensi sosial. Antara peneliti menempatkan diri dalam situasi nyata dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah. Jadi peneliti itu harus terjun langsung, harus meneliti langsung apa yang terjadi, apa yang menjadi penyebab dari masalahnya tersebut. Baiklah, kita akan membahas tentang proses action research. Nah, proses action research ini disampaikan oleh Gerald Sussman dalam Haslan tahun 2009. Nah, 5 tahapan yang dilakukan dalam tiap siklus action research menurut Gerald Sussman. Yang siklus pertama itu ialah masalah diidentifikasi dan data dikumpulkan untuk didiagnosis yang lebih detail. Kemudian dilanjutkan dengan sekumpulan postulasi beberapa solusi yang memungkinkan. Nah, lalu suatu rencana tindakan muncul dan diimplementasikan. Nah, setelah diimplementasikan, maka berbagai penemuannya diinterpretasikan dengan sejauh mana kesuksesan dari tindakan yang telah diimplementasikan tadi. Nah, akhirnya masalah kembali diukur dan proses ini memulai siklus selanjutnya. Kemudian proses ini berlanjut sampai masalahnya dipecahkan. Nah, secara ringkasnya saja saya menggambarkan sebuah peta konsep agar teman-teman bisa mengingatnya. Yang pertama itu kita harus menentukan sebuah konteks masalah. Kemudian kita diagnosis. Habis didiagnosis barulah kita perencanaan tindakan. Apa saja yang cocok tindakan ini terhadap konteks yang sedang kita bicarakan atau yang kita hadapi. Kemudian implementasikan tindakan tersebut. Habis diimplementasikan, kita harus melihat atau menilai kembali, evaluasi kembali tindakan tersebut. Apakah memang ini berdampak baik untuk jangka panjang atau jangka pendek, atau bisa diperbarui dengan perubahan tindakan yang baru terhadap masalah tersebut. Terasa sudah saya bahas mengenai action research ini, walaupun tidak sedetail-detailnya. Cuman di sini saya mengambil sebuah kesimpulan agar teman-teman bisa mengingatnya bahwa action research ini hendaknya dapat dikembangkan sebagai salah satu metode penelitian yang aplikatif, praktis, dan integratif yang mestinya dapat dilakukan dalam rangka mengatasi masalah
masalah nyata yang berkembang di masyarakat. Selain itu, action research bermanfaat pula meningkatkan relevansi dalam pengembangan organisasi. Jadi action research ini sangat bermanfaat banget atau bermanfaat bagi pengembangan organisasi, baik itu di masyarakat, di hubungan makro, mikro, maupun di kelompok ibu-ibu arisan juga bisa. Nggak canda. Mana tahu bisa ya kan? Nggak apa-apa. Sekian dulu presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Dan saya mohon maaf apabila kata-kata saya terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.